Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabarnya teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kita hari ini kita masih membahas tentang seputaran perkonteran ya. Jadi kita lanjut di part yang kedua ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada pertanyaan dari teman atau dari teman-teman semuanya, tapi tidak mau ditampakkan di dalam video ini. Jadi Mas tolong kelompokkan dari mulai 0 sampai bisa menguasai dunia perkonteran ya. Nanti kita akan bahas. Nah, dari situ saya ingin mengelompokkan dari mulai 0. Kemarin itu ada part yang pertama, teman-teman bisa cek video yang kemarin, itu bisa untuk kemarin ada 8 poin penting untuk memulai usaha konter, itu judul yang kemarin ya, video yang kemarin. Nah, yang ini di part yang kedua, kali ini kita akan bahas tentang tempat yang pas untuk memulai usaha konter. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya itu, tapi ini sedikit saya mengulang kepada teman-teman bahwasanya teman-teman yang baru yang mau membuka usaha konter, jadi tidak bingung, bisa untuk mengikuti secara bertahap dari part pertama dan part berikut-berikutnya ya teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di video kita kali ini, di part 2 ini. Oke, dan untuk kalian semua, teman-temanku semuanya yang sudah mensupport channel ini sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian, saya bukan apa-apa. Oh ya, sedikit kita share ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah pengalaman dari saya pribadi ya teman-teman. Ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Sekali lagi saya tidak ingin bermaksud menggurui teman-teman. Saya hanya men-share pengalaman saya untuk berbagi kepada teman-teman, pada kalian yang ingin memulai usaha konter ini. Oke, daripada nunggu lama, kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Mari kita mulai. Oke teman-temanku semuanya, kali ini kita akan langsung bahas tentang tempat yang pas, yang strategis untuk membuka usaha konter di tahun 2023 ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kemarin itu kita bahas tentang bagaimana sih memulai usaha konten di tahun 2023. Itu penjelasan sudah lumayan jelas ya teman-teman. Nanti dan selanjutnya adalah kita bahas tentang tempatnya. Ini juga sangat-sangat penting kalau menurut saya ya. Sebelumnya kita harus memulai tentang pengertian tentang usaha konten itu seperti apa. Selanjutnya kita mau cari tempatnya. Oke, kita akan lanjut pembahasan kali ini tentang tempat strategis yang harus kalian gunakan ketika kalian ingin membuka usaha konter ya. Yang pertama, kalian bisa untuk di tempat area perkantoran, di dekat-dekat perkantoran, di area kampus, misal kampus itu di sekitaran kampus kalian bisa untuk membuka juga. Di area pusat perbelanjaan kalian juga bisa. Di area transportasi, misal di stasiun, di terminal, di dekat-dekat situ, itu juga bisa ya teman-teman. Cari tempat-tempat yang strategis yang orang-orang itu sekiranya membutuhkan teman-teman. Namun tempat-tempat itu sekiranya kalau menurut saya sebenarnya efektif teman-teman. Namun kalau menurut saya pribadi itu sekarang di tahun 2023 itu lebih mengacu ke area perkampungan yang padat ya teman-teman. Jadi area yang padat, teman-teman bisa untuk terlebih dahulu jangan buru-buru untuk membuka ya. Jangan buru-buru untuk membuka. Saya bilang seperti itu kenapa? Kalian harus cari dulu tempat, kalian keliling di sekitaran tempat kalian atau di kota kalian keliling dulu, kalian cari tempat-tempat yang strategis ya. Jangan, kalau menurut saya pribadi, jangan pernah di
jalan raya yang antar provinsi ya, itu lalu lalangnya sangat-sangat kencang, dan ketika mau belok sen untuk ke tempat kita, ke tempat jualan, misal kita mau di tempat antar provinsi, itu jalan antar provinsi itu sangat-sangat kebingungan yang lalu lalang teman-teman. Jadi jarang sekali, kalau menurut saya seperti itu. Ini saya bicara tentang pengalaman saya pribadi ya teman-teman, bukan saya asal ngomong. Dan ini saya juga sudah meriset antara teman sesama perkantoran, itu menyarankan untuk lebih baik di tempat area yang padat penduduk. Oke, kalian bisa cari-cari dulu, kalian keliling-keliling. Kalau menurut kalian sudah pas, ya silakan. Tapi kalau menurut kalian itu memang lokasinya sudah, wah di sini loh, srek di hati saya, srek di hati kalian, itu kalian ya silakan juga. Tapi tetap saya sarankan untuk teman-teman semuanya di tahun 2023 ini cari tempat yang benar-benar padat penduduk ya teman-teman, dan cari yang masih belum ada counter yang ada di sekitaran situ ya teman-teman. Jadi kalian bisa menguasai area situ. Nanti pasti ujung-ujungnya ya, nanti pasti ada juga orang lain yang ingin mendirikan counter di dekat kalian juga. Nanti pasti itu ada, karena pertumbuhan orang ingin membuka usaha counter ini semakin hari semakin banyak ya teman-teman. Tapi tetap kalian harus tetap berusaha ya teman-teman. Itu kita bahas di kemudian hari ya, di part yang selanjutnya. Ini saya bahas tentang tempatnya yang strategis itu seperti apa, yang itu ya teman-teman. Oke. Mungkin itu teman-teman ya, yang saya sarankan kepada teman-teman, carilah tempat yang padat penduduk. Jangan cari yang jalan yang kencang-kencang, jalan provinsi jangan pernah ya teman-teman, karena sekarang itu ya gimana, orang itu melajunya sekarang kencang-kencang semuanya. Kalau mau berhenti ya nggak pernah berhenti ya, kalau misal kepepet saja sih teman-teman bisa berhenti. Itu ya tempat yang strategis yang harus kalian cari di area kalian semuanya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Kita akan bahas video di part 3 selanjutnya tentang pembahasan selanjutnya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.